Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024. Hari ini kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema bukan memerintah dan dilayani, melainkan melayani. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua bab 4 ayat 7 sampai dengan 15. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 16, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 dan hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, ada banyak hal bisa kita pelajari dari bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28. Antara lain yang pertama adalah ironi, di mana permintaan Yakobus dan Yohanes melalui ibu mereka, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 20 ayat 20 sampai dengan 22, memperlihatkan betapa mereka ingin tempat utama di sebelah Yesus Kristus. Permintaan ini menggambarkan betapa manusia yang telah berdosa sangat ingin kuasa yang sebenarnya bukanlah hak mereka, sementara anak Allah yang adalah Allah sejati dan memiliki kuasa melampaui segala sesuatu, malah begitu ingin untuk menggenapi kehendak Allah Bapa dan rela menjadi hamba. Yang kedua, Yesus Kristus mengingatkan bahwa sebelum masuk ke dalam kemuliaan akan ada salib terlebih dahulu.
Kita bisa baca dalam Injil Matius 20 ayat 22 sampai dengan 23a. Yang ketiga, Yesus Kristus mengatakan bahwa setiap pengikutnya pasti menerima cawan penderitaan bersama-sama dengannya. Kita bisa baca dalam Injil Matius 20 ayat 23a. Tetapi penderitaan itu bukanlah jalan masuk untuk menjadi orang yang terutama di dalam kerajaan Allah. Mereka yang terpilih bukan karena berdasarkan mana yang lebih menderita, melainkan berdasarkan anugerah Allah Bapa sendiri. Kita bisa baca dalam Injil Matius 20 ayat 23b, c, dan d. Allah Bapa memberi kasih karunia-Nya bukan karena penghargaan terhadap prestasi. Allah Bapa memberi dengan standar keadilan dan kebenaran yang melampaui cara kita mengukur. Yang keempat, Yesus Kristus memberi teladan bahwa siapa yang ingin mendapat mulia harus rela direndahkan terlebih dahulu. Kita bisa baca dalam Injil Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28. Konsep pemimpin sebagai gembala ini adalah rela merendahkan diri menjadi pelayan dan rela menderita bagi orang-orang yang dipimpinnya. Konsep tersebut menjawab kemarahan ke-10 murid yang lain terhadap Yakobus, Yohanes, dan ibu mereka, sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Matius 20 ayat 24. Yang bisa jadi kemarahan mereka karena mereka juga menginginkan hal yang sama, tetapi tidak berani langsung mengatakannya kepada Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, tentunya tidak ada yang salah untuk punya keinginan menjadi pemimpin apapun di dunia ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, yang pertama, apakah kita masih terlalu egois untuk bersedia menjadi pelayan bagi orang lain yang akan kita pimpin? Apalagi bersedia mengalami penderitaan bagi orang yang akan kita pimpin? Yang kedua, bersediakah kita menjadi alat di tangan Allah Tritunggal Maha Kudus untuk memimpin orang-orang yang kita pimpin ke dalam pengertian akan kebaikannya dan kebenarannya? Mungkin kita belum bisa membuat mereka menjadi pengikut Yesus Kristus, tetapi paling sedikit kita harus bisa membuat mereka menjadi pengikut kebaikannya dan kebenarannya dalam prinsip dan cara hidup yang sesuai dengan prinsip dan cara hidup di dalam kerajaan Allah. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus melayakkan kita sepanjang hari ini, agar semakin lama kita semakin layak di hadapan-Nya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga Kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.